Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Rosmaida dengan nomor induk mahasiswa 859667552. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum IPA di SD, SPG Kampas 107, Modul 3, Makanan, Kegiatan Belajaran 3, Pencernaan Makanan pada Manusia. Nah, proses pencernaan dimulai dari mulut. Saat makanan masuk ke mulut, gigi mulai mengunyah makanan menjadi bagian yang lebih kecil supaya mudah ditelan. Lidah membantu membolak-balik makanan dan membantu proses menelan. Di dalam mulut juga ada kelenjar ludah yang menghasilkan air liur. Air liur itu mengandung enzim amilase atau pitialin yang membantu memecahkan karbohidrat sehingga menjadi gula sederhana. Jadi, pencernaan sebenarnya sudah dimulai sejak di makanan berada di mulut. Setelah makanan halus, makanan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Makanan didorong menuju lambung dengan gerakan yang disebut peristaltik. Gerakan ini membuat makanan bisa turun ke lambung walaupun posisi tubuh kita sedang berdiri ataupun berbaring. Kemudian makanan masuk ke lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk seperti kantong besar yang berfungsi mengaduk dan menghancurkan makanan. Di lambung terdapat asam lambung dan beberapa enzim pencernaan. Asam lambung membantu membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Sedangkan enzim pepsin membantu memecahkan protein menjadi bagian yang lebih sederhana. Makanan di lambung akan berubah menjadi bubur makanan yang disebut kimus. Selanjutnya, makanan menuju usus halus. Usus halus adalah tempat utama penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ilem. Pada bagian ini, makanan dibantu dicerna oleh cairan empedu dari hati dan enzim dari pankreas. Empedu membantu memecahkan lemak menjadi ukuran lebih kecil agar mudah dicerna, sedangkan pankreas menghasilkan enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Di dinding usus halus terdapat genjot usus atau villi. Bentuknya seperti rambut-rambut halus yang berfungsi menyerap sari makanan ke dalam darah. Nutrisi seperti glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi yang membantu pertumbuhan. Setelah sari makanan diserap, sisa makanan masuk ke usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dan mineral yang masih tersisa. Di usus besar juga terdapat bakteri baik yang membantu proses pembusukan sisa makanan dan menghasilkan beberapa vitamin yang berguna bagi tubuh. Lama-kelamaan, sisa makanan menjadi lebih padat dan berubah menjadi feses. Kemudian, feses disimpan sementara di rektum. Jika rektum sudah penuh, tubuh akan memberi sinyal bahwa kita ingin buang air besar. Tahap terakhir adalah anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses dari tubuh. Dengan begitu, sisa makanan yang tidak dibutuhkan tubuh dapat dibuang keluar. Nah, selain itu, ada pun enzim pencernaan dan fungsinya. Yang nomor satu, itu enzim amilase dihasilkan di mulut atau kelenjar lidah bekerja pada karbohidrat atau amilum. Hasil akhirnya gula sederhana atau maltosa yang berfungsi memecahkan karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana. Yang kedua itu ada pepsin. Pepsin dihasilkan di lambung bekerja pada protein yang hasil akhirnya ada peptida dan fungsinya memecahkan protein menjadi peptida. Yang ketiga ada renin. Renin dihasilkan dari lambung terutama pada bayi, bekerja pada protein susu atau kasein. Hasil akhirnya kasein menggumpal yang berfungsi menggumpal protein susu. Yang keempat itu ada lipase lambung, dihasilkan dari lambung, bekerja pada lemak. Hasil akhirnya itu ada asam lemak dan gliserol yang berfungsi membantu memecahkan lemak.
Yang kelima itu ada amilase pankreas, dihasilkan di pankreas bekerja di usus halus, bekerja pada karbohidrat atau amilum, yang hasil akhirnya adalah maltosa. Fungsinya memecahkan amilum menjadi maltosa. Yang keenam, tripsin. Tripsin dihasilkan pankreas bekerja di usus halus, bekerja pada protein, hasil akhirnya peptida kecil yang berfungsi memecahkan protein menjadi peptida yang lebih kecil. Yang ketujuh, lipase pankreas dihasilkan dari pankreas, bekerja di usus halus, bekerja pada lemak, hasil akhirnya ada asam lemak dan gliserol yang berfungsi memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedelapan, maltase yang dihasilkan usus halus, dinding usus halus bekerja pada maltosa, hasil akhirnya glukosa yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kesembilan, sukrase dihasilkan dari usus halus, dinding usus halus bekerja pada sukrosa, hasil akhirnya glukosa sama fruktosa yang berfungsi memecahkan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ke-10 ada enzim laktase, dihasilkan dari usus halus dinding usus halus, bekerja pada laktosa, hasil akhirnya yaitu glukosa dan galaktosa, yang berfungsi memecahkan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ke-11 itu ada peptidase, dihasilkan pada usus halus atau dinding usus halus, bekerja pada peptida, yang hasil akhirnya itu ada asam amino yang berfungsi memecahkan peptida menjadi asam amino. Jadi, kesimpulannya, sistem pencernaan manusia bekerja secara berurutan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, hingga anus. Semua organ memiliki fungsi penting untuk mengolah makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa makanan yang tidak diperlukan tubuh. Dengan sistem pencernaan yang sehat, tubuh bisa mendapatkan energi dan nutrisi untuk beraktivitas setiap hari. Untuk videonya saya akhiri, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.